Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Imanda. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Ibu Imanda, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwasannya saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu ya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu. Tahapan pertama pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga tahapan pasca observasi. Nah, bagaimana nih Bu? Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya siap ya Ibu. Baik Bu. Nah, kita mulai ya Bu. Kalau begitu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan observasi nanti. Pertama, kira-kira materi apa nih Bu yang akan Ibu berikan kepada peserta didik nanti ketika kita melakukan observasi? Oke, materi yang akan saya berikan yaitu berkenaan dengan kerjasama dan gotong royong ya Ibu. Baik, kerjasama dan gotong royong ya Bu. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Di sini saya menetapkan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, mereka bisa menunjukkan manfaat dari kerjasama dan gotong royong. Dan yang terakhir, itu mereka mampu untuk menganalisis perbedaan antara kerjasama dan gotong royong. Seperti itu Bu. Baik Bu, saya ulangi ya Bu ya. Jadi tujuannya ada 3 ya Bu. Pertama, mengidentifikasi kerjasama dan gotong royong. Kedua, mengetahui manfaat kerjasama dan gotong royong. Dan yang ketiga, siswa nanti mampu menganalisis ya Bu perbedaan kerjasama dan gotong royong. Nah, kira-kira area pengembangannya bagaimana Bu? Nah, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi Bu, diharapkan bahwa peserta didik ini mampu untuk membedakan antara kerjasama dan gotong royong. Lalu di dalam kelompoknya itu mereka akan dibentuk sesuai dengan tingkatan kognitifnya Bu ya. Jadi di dalam satu kelas kita akan membaginya menjadi 6 kelompok. Yang pertama kerjasama dan gotong royong. Kedua, mengetahui manfaat kerjasama dan gotong royong. Dan yang ketiga, mampu membedakan antara kerjasama dan gotong royong. Nah, berdasarkan tujuan tadi Bu, area pengembangannya bagaimana ya Bu? Untuk area pengembangannya itu saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkatan kognitifnya ya Bu, yaitu pembelajaran sesuai dengan tingkatan kognitif atau teaching at the right level. Jadi di dalam satu kelas kita akan membentuk 6 kelompok, yang mana 2 kelompok itu untuk anak-anak yang sedang berkembang, 2 kelompok selanjutnya untuk anak-anak yang sedang, dan 2 kelompok berikutnya untuk anak-anak yang sudah mahir, seperti itu Bu. Lalu di tingkatan berikutnya, di tingkatan
bersihkan lingkungan sekolah sama-sama, itu kata Regina bekerjasama. Lagi satu lagi dengan apa yang ada di sekolah dengan bersama bersihkan ruangan sekolah. Sedikit deh. Aku ada usaha deh. Oke, lanjut. Nah, menyiram tanaman di sekolah. Itu termasuk kerjasama teman-teman ya? Kerjasama. Bisa sih berdua kan, ada yang terbantu kan. Iya, karena itu dalam skala kecil, jadi dia termasuk gotong royong kerjasama. Kalau kerjasama dalam rumah, sama jawabannya. Boleh? Kalau bersihkan, ya apa? Apa jawabannya? Siapa namanya? Danu. Jawabannya? Apa Danu? Jawabannya ada lagi? Membantu ibu membersihkan pekerjaan rumah. Boleh. Regina. Nah, bantuin ibu bersihin rumah itu termasuk kerjasama atau gotong royong, Regina? Kerjasama. Kalau gotong royong di rumah apa? Membersihkan halaman rumah. Yang masyarakat, kerjasama di masyarakat. Satu-satu ya, gantian. Ini dulu. Membersihkan parit dari lingkungan. Boleh, membersihkan parit dan lingkungan. Oh, itu termasuk gotong royong apa kerjasama? Gotong royong. Siapa namanya? Dan Alfari. Benar. Gantian, satu-satu ya. Membersihkan lingkungan bersama, membersihkan lingkungan dari lagi. Oke, siapa namanya? Mandala. Nah, itu termasuk gotong royong atau sama gotong royong? Ada lagi tadi yang maju?
belajar PKN hari ini? Biasa baik. Hah? Ada rasa? Hah? Mudah. Kalau kamu? Gembira. Gembira, Masya Allah. Ayo, ini sudah belum? Ini tadi sudah belajar kan? Satu orang, Be. Ada yang bisa nyebutin nggak beda kerjasama dan gotong royong? Silakan. Kerjasama itu dilakukan dengan sedikit orang. Apa tuh gotong royong? Dengan banyak orang yang baru. Tapi itu macam kalau kerjasama itu untuk tujuan bersama, kalau gotong royong itu untuk sukarela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan coaching dan saya juga sudah melihat Ibu Imanda mengajar di kelas. Nah, kira-kira adakah kendala yang Ibu temukan selama Ibu mengajar di dalam kelas? Saya mungkin masih bingung untuk menentukan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar siswa, Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu Imanda lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa tersebut? Nah, kalau untuk tingkatan kognitif, saya sudah mencoba untuk memberikan soal dari berbagai macam tingkatan, ya, dari tingkatan mudah, sedang, dan berkembang kepada siswa. Ada beberapa siswa yang bisa menjawab dengan lancar, dan ada juga yang mungkin terkendala, Bu, untuk menjawab yang di bagian berkembang. Mungkin karena tingkatan kognitifnya belum sampai pada tingkatan berkembang. Berarti Ibu Imanda sudah melakukan observasi dan pemetaan ya Ibu ya. Nah, setelah Ibu Imanda melakukan hal tersebut, kira-kira apakah
Ibu Imanda sudah bisa menentukan kebutuhan belajar peserta didik tersebut, ataukah masih ada kendala sehingga ibu tidak bisa menentukan kebutuhan belajar peserta didik? Mungkin saya masih bingung bagaimana mengelompokkan mereka, Bu. Jadi misal saya sudah dapat nih yang siswa A kebutuhannya sedang, kebutuhan yang B siswanya berkebutuhan berkembang, tapi saya masih bingung untuk mengelompokkan mereka itu dengan cara seperti apa. Cara pengelompokannya ya Bu ya. Apakah kan sekarang ibu nih bingung nih bagaimana cara mengelompokkannya. Nah, tindakan apa sih yang sudah ibu lakukan agar ibu mengetahui bagaimana mengelompokkan siswa tersebut? Apakah ibu membaca literasi atau sebagainya? Kira-kira apa yang sudah ibu lakukan? Nah, sekarang Ibu Imanda, kira-kira strategi apa nih yang akan ibu lakukan agar ibu tadi bisa mengetahui, bisa mengelompokkan peserta didik ibu berdasarkan kebutuhan belajarnya? Mungkin saya akan bertanya ya Bu Dwi kepada teman sejawat yang memang sudah pernah melakukan pembelajaran teaching at the right level ini atau pembelajaran sesuai dengan tingkatan kognitif ini. Terus saya juga akan membaca referensi dari internet ya yang mungkin saja bisa menambah wawasan saya mengenai pembelajaran teaching at the right level ini. Selanjutnya mungkin yang terakhir saya akan mengikuti berbagai macam pelatihan yang berkenaan dengan teaching at the right level ini. Baik, berarti setelah ibu mengetahui strategi ini, jadi tujuan yang hendak ibu capai adalah ibu ingin mengelompokkan ya ibu ya, ingin bisa mengelompokkan peserta didik tadi berdasarkan kebutuhan belajarnya tadi dengan menggunakan metode TARL ini. Baik, selanjutnya nih bagaimana ibu mengetahui bahwasannya apa yang sudah ibu lakukan itu sesuai dengan tujuan ibu? Keberhasilannya itu ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu akan terlihat dari hasil belajar siswanya tersebut. Jadi setelah saya memberikan LKPD berupa soal yang berbagai macam dengan tingkatan yang berbeda, kan akan kita lihat tuh hasilnya seperti apa. Misal untuk tingkatan yang muda mereka mungkin hanya memahami pengertian-pengertian saja, lalu untuk yang sedang mereka akan memahami tentang lebih kepada contoh-contoh, atau yang berkembang itu lebih kepada kasus-kasus, misal seperti itu ya Bu ya. Jadi dari hasil tingkatan belajar itu bisa kita lihat bahwa oh berarti siswa yang sudah kita kasih soal ini berhasil seperti itu. Jadi tidak memungkinkan bahwa walaupun soal yang diberikan itu mudah, nilai yang kita berikan juga besar, paling tidak mereka bisa memahami seperti itu apa yang sudah kita ajarkan. Baik, jadi dalam belajar anak itu mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru ya ibu ya. Nah kira-kira nih apa faktor pendukung yang ibu perlukan untuk menjalankan strategi tersebut? Faktor pendukung yang pertama yaitu saya dengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan memberikan LKPD sesuai dengan tingkatan kognitif siswa atau memberikan soal dengan tingkatan kognitif siswa. Terus juga saya sebagai guru membutuhkan dukungan moral ya Bu dari teman-teman sejawat saya untuk memberikan saya semangat bahwa oh seluruh siswa itu tidak bisa disamakan kebutuhan belajarnya seperti itu. Iya, benar sekali ya. Oke, Bu Imanda, saya senang sekali bisa berbincang santai sama Ibu Imanda hari ini. Kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol seperti ini lagi Bu Imanda, untuk saya mengetahui progres dari strategi yang akan Ibu lakukan terkait dari kendala yang Ibu temukan pada saat saya melakukan observasi kemarin. Mungkin bisa 2 minggu lagi ya Ibu ya, nanti akan saya persiapkan dahulu LKPD-nya, terus akan saya terapkan lagi di kelas, lalu akan saya bagikan lagi tentang pengalaman saya tentang pembelajaran TARL ini. Baik Ibu Imanda, terima kasih Bu Imanda atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Imanda.